Apa kabar? Senyumnya mana saudara? Coba lihat kiri kanan, katakan saya senang banget ada di sini bertemu dengan saudara atau kamu gitu ya saudara ya. Puji Tuhan, selamat datang di Anugerah Church at Storehouse dan tepat hari ini pada tanggal 1 Desember 2019 saudara ya. Menyapa juga saudara yang juga sedang menyaksikan melalui Facebook Live. Tentunya kita percaya tidak ada yang kebetulan. Tuhan mengizinkan saudara menemukan channel ini dan kita berdoa biarlah firman Tuhan hari ini akan memberkati kita semua. Ada amin ya. Puji Tuhan saudara, masih dalam serangkaian dalam nilai kehidupan atau life value saudara ya. Values of Life series. Dan suatu kehormatan sekali untuk saya selalu bisa membawakan firman Tuhan bersama dengan saudara. Haleluya. Saudara menikmati serial ini? Amin. Siapa yang menikmati? Saudara sekali lagi bahwa di dalam kehidupan kita perlu mempunyai nilai-nilai yang benar saudara ya. Karena nilai-nilai yang benar ini akan membantu untuk membentuk cara berpikir kita. Dan kemudian dari cara berpikir kita akan menjadi suatu perilaku kita. Dari perilaku kita tentunya saudara ya kita menjadi sudah enggak terlalu perlu mikir apa yang akan kita omongkan saudara. Karena kerap kali apa yang kita menjadi omongan gaya bahasa kita sehari-hari itu sudah enggak terlalu kita pikirkan dan itu sudah menjadi budaya kita saudara ya. Berarti kita tahu bahwa kalau nilai kehidupan kita benar saudara bahwa persepsi kita, cara pikir kita, cara kita mengambil keputusan most likely akan juga menjadi benar. Kalau misalnya salah berarti bahwa akan ada banyak hal-hal yang keliru yang akan dihasilkan dalam kehidupan kita. Saudara, pada hari ini kita akan belajar satu nilai yang luar biasa namanya reliable. Katakan reliable saudara. Haleluya, kita lihat slide yang kedua. Saudara, arti daripada reliable, ada beberapa arti saudara ya. Arti daripada reliable ini artinya adalah dapat dipercaya, konsisten dan dapat diandalkan terutama di saat-saat yang penting dan genting. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat krusial sekali di dalam kehidupan kita. Tentunya kalau misalnya saudara lagi akan cari barang, saudara hari-hari ini tentunya kita lagi dibanjiri oleh barang-barang yang murah. Betul nggak saudara ya? Tetapi tentunya kita mau memastikan bahwa barang-barang yang murah itu bukan cuma barang yang murahan. Betul nggak? Karena barang yang murahan itu most likely akan mudah rusak saudara ya. Tetapi barang yang sudah teruji biasanya akan lebih mahal. Hati-hati saudara kalau apalagi saudara beli barang yang cukup mahal, saya sarankan tidak selalu harus beli di toko online. Karena saudara harus memegang dulu untuk merasakan beratnya, betul nggak ya, mekanismenya. Karena kadang-kadang kalau di foto, ya kalau itu benar saudara ya. Nah kalau kita bertemu dengan seseorang dan kemudian kita membangun suatu relationship atau pertemanan, tentunya saya yakin tidak ada satupun daripada kita yang ingin mempunyai pertemanan yang mudah putus. Hari-hari ini tentunya tidak sedikit daripada kita akan, kalau nggak berhati-hati kita akan menemukan orang-orang yang cuma berorientasi kepada short term relationship. Saudara ya, yaitu orang-orang yang memikirkan keuntungan sepihak atau sejenak saja. Nah saya percaya bahwa di dalam kehidupan saya atau kami saudara, beberapa orang pada waktu menunjukkan gestur ingin berteman dengan kami dan kami ingin berteman dengan mereka. Upfront di depan saya akan berkata bahwa kami prefer untuk relationship yang long term. Saudara, karena relationship yang long term ini biasanya harus diikuti dengan beberapa nilai-nilai. Salah satunya harus adalah nilai ini, yaitu reliable atau dapat diandalkan. Betul nggak saudara ya? Sekali lagi reliable, if you are being reliable person, saudara harus dapat menjadi seseorang yang dapat diandalkan. Apakah itu oleh suamimu, atau istrimu, atau oleh orang tuamu, atau anak saudara, atau bahkan oleh gereja Tuhan, atau bahkan oleh perusahaan di mana saudara berada, yaitu terutama di saat-saat yang genting. Nah kita akan belajar ini saudara, namun demikian kita akan kembali melihat apa sih kata firman Tuhan. Ada cerita yang menarik dalam firman Tuhan, kita lihat slide-nya bersama-sama dalam Matius 25. Ada 13 ayat yang saya mengajak setiap daripada kita untuk membacanya bersama-sama saudara ya. Nah saya percaya ini kisah yang sangat menarik dan di sini adalah suatu kisah yang luar biasa untuk kita boleh belajar tentang what is reliability saudara ya. Matius 25, kita melihat bersama-sama ayat yang pertama sampai dengan 13 kita baca bebarengan saudara. Siap ya, gak usah terburu-buru. 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia.
Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit daripada minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakan kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Haleluya. Saudara, ini kisah kita tahu bahwa ini adalah kisah tentang pembelajaran tentang kerajaan surga. Katakan kerajaan surga. Lagi-lagi saudara, sekali lagi kalau kita mau belajar tentang being reliable atau reliability, tentunya sangat benar sekali kita melihat bahwa kerajaan surga adalah suatu kerajaan yang kokoh dan dapat diandalkan. Benar gak saudara ya? Nah kita lihat slide berikutnya. Ini kisah berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Benar gak saudara ya? Kalau bertanya apakah Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua, jawabannya apa saudara? Dia pasti datang. Benar gak ya? Saudara, kalau kita mau mempercayai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, atau kalau saudara mau berusaha untuk mempercayai seseorang, ada satu cara yang paling benar saudara, yang paling mudah, yaitu saudara harus lihat track record yang pernah ada. Betul enggak saudara ya? Nah berarti kalau ada suatu janji, katakan suatu janji, bahwa dia berjanji dia akan datang untuk kali yang kedua saudara ya, maka saudara harus melihat bagaimana isi firman Tuhan tentang kedatangan yang pertama. Betul enggak saudara ya? Mulai daripada zaman kitab Kejadian dan terus saudara ya, bagaimana manusia jatuh di dalam dosa, Allah Bapa sudah merencanakan suatu keselamatan, rencana besar di mana keselamatan ini tidak dapat dilakukan oleh perbuatan baik manusia. Betul enggak saudara ya? Tidak dapat dilakukan kalau saudara misalnya melakukan suatu ritual agamawi tertentu saudara ya. Dan bahkan saudara tidak, kekayaanmu pun seberapa banyak atau seberapa sedikit pun tidak dapat membuat kita untuk diselamatkan. Bahkan beberapa orang merasa kalau hidupku miskin, hidupku susah saudara ya. Aku menanggalkan semua kedaginganku dan kemudian bahkan aku tidak melakukan hal-hal yang duniawi saudara ya. Dengar baik-baik, hal itu semua adalah sesuatu yang baik tetapi tidak akan membuat kita dapat diselamatkan. Keselamatan sekali lagi dari gereja ini kami dengungkan bahwa hanya bisa didapatkan melalui satu cara dan tidak ada cara yang lain, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Dan hal itu digenapi melalui kedatangan yang pertama saudara ya. Kita sebentar lagi saudara, kita rame-rame akan merayakan hari Natal. Betul ya? Bulan Desember selalu identik sekali dengan perayaan Natal. Nah perayaan Natal adalah suatu waktu di mana kita mengingat dan belajar bahwa Tuhan Yesus itu sudah datang kali yang pertama. Digenapi saudara ya. Dan janjinya ribuan tahun, banyak orang menunggu saudara ya, tetapi tepat pada saatnya Tuhan. Kairosnya Tuhan, katakan kairosnya Tuhan. Setiap janji daripada Tuhan pasti digenapi. Jadi kalau pertanyaannya apakah datang kali yang kedua? Mudah sekali jawabannya, katakan dia pasti datang. Katakan saudara, 2, 3. Bersama-sama kita katakan 2, 3. Dia pasti datang lagi. Amin ya. Cuman masalahnya kita nggak tahu kapan saudara ya. Sama seperti cerita daripada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Tetapi kita tahu bahwa melalui kedatangan yang pertama ini sudah digenapi. Katakan sudah digenapi. Nah sebelum nanti saya mau masuk tentang lebih dalam tentang reliability, saya merasa saya harus menjelaskan sedikit tentang Kejadian 25 ini. Saudara kan agar tidak hanging gitu ya. Slide berikutnya. Saudara, ini berkisah tentang adat pernikahan Yahudi. Nah saudara, kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa sih harus seperti itu. Orang menikah kok nggak tahu, saudara, nggak seperti sekarang engage membuat satu waktu tertentu, kasih undangan saudara ya, dirayakan di mana saudara ya. Nah adat istiadat Yahudi yang dulu, terutama yang tercatat dalam Alkitab ini seperti ini saudara. Pada waktu ada seorang laki-laki ini kemudian jatuh hati kepada seorang perempuan. Nah kemudian akhirnya mereka membangun satu hubungan relationship saudara. Nah kemudian akhirnya si laki-laki melamar atau menginginkan ekspres
kemauannya untuk menikahi calon pasangan hidupnya itu saudara. Ya, ini kita sebut sebagai betrothal dalam bahasa Inggris, saudara ya. Nah, saudara, pada waktu mereka akan melakukan betrothal ini atau pertunangan ini, mereka nggak boleh memutuskan begitu saja, saudara ya. Jadi mereka berdua harus ketemu dengan orang tua si calon mempelai perempuan. Nah, kemudian di sana ayah daripada mempelai perempuan ini akan membuat persyaratan. Katakan persyaratan. Nah, saudara, saya rasa ini baik sekali untuk orang tua yang terutama Anda mempunyai anak-anak perempuan untuk boleh mengerti hal ini. Dan juga untuk laki-laki yang single untuk saudara tahu bahwa mau menikahi anak seseorang itu nggak boleh sembarangan. Ada amin saudara ya. Ini nilai yang sangat baik sekali yang perlu kita mengerti. Nah, kemudian papa daripada si mempelai perempuan ini akan membuat persyaratan, misalnya aku mau anakku harus nanti punya rumah sendiri misalnya, harus punya mobil sendiri. Dan mereka bisa sebutkan rumahnya tipe apa saudara ya, misalnya tipe enggak besar-besar, misalnya 1.500 meter persegi misalnya. Ada kolam renangnya saudara ya. Dan ada beberapa hal pribadi, misalnya ada mobil pribadi, pabrik pribadi saudara, perusahaan pribadi dan semua yang pribadi-pribadi itu. Nah, kemudian si cowok at the same time dia mempunyai kesempatan untuk nawar. Waduh om, susah om. Kalau 1.500 kayaknya saya belum mampu om. Tapi kalau 150 mungkin saya bisa usahakan dalam tempo sesingkat-singkatnya om. Ya. Tetapi saya jamin rumahnya nanti nyaman karena ini rumah desainer saudara om ya. Kemudian minimal ada 2 kamar, kami bisa membina keluarga muda. Kalau misalnya om bersedia saya akan bisa lakukan itu. Dan kemudian kalau pabrik kayaknya susah om, karena saya baru merintis dan semua ditawar saudara ya. Nah, sampai akhirnya terjadi suatu negosiasi dan mereka mencapai suatu kesepakatan, katakan kesepakatan. Nah, kemudian om ini akan bertanya, kira-kira kamu perlu waktu berapa lama? Dan anak muda ini berkata, waduh om saya belum tahu, tetapi saya akan upayakan, begitu saya akan mendapatkan apa yang om minta dan saya sepakati, saya akan langsung kembali dan saya akan nikahi anak om. Mereka salaman, mereka peluk-pelukan saudara. Dan guess what happened? Anak perempuan ini akan ditutupi cadar. Ini yang terjadi saudara. Berarti pada waktu seorang perempuan muda pada zaman itu ditutupi cadar, berarti ini suatu tanda bahwa dia adalah calon istri seseorang atau istri seseorang. Nah, di dalam adat Yahudi, hubungan ini saudara sudah dianggap bahwa laki-laki dan perempuan itu sudah menikah. Tetapi satu hal yang belum terjadi yaitu hubungan badan atau bersetubuh. Mereka tidak boleh melakukan persetubuhan sampai si laki-laki ini akan menggenapi setiap janjinya dan kemudian akan ditunjukkan kepada ayah daripada mempelai perempuan dan kemudian mereka akan mengadakan pesta, saudara ya, pesta perjamuan dan karena ini adalah suatu upacara yang sangat penting bisa berhari-hari seperti pesta di Kana. Saudara nangkep ceritanya ya? Nah saudara, namun demikian kadang-kadang misalnya dalam suasana bisnis yang tidak menentu, saudara janji 1 tahun bisa kemudian misalnya jadi 2 tahun, bisa 3 tahun, saudara ya. Nah sehingga akhirnya ini yang terjadi, saudara ya, best bridesmaid-nya atau gadis yang membantu untuk menemani daripada mempelai perempuan ini akhirnya menjadi kecapean. Setiap orang menjadi capek. Aduh, kapan datangnya saudara ya? Apalagi misalnya pergi ke suatu tempat rantau yang jauh, saudara nggak ada signal, di WA juga nggak dibales, saudara di Find Android, Find iPhone juga nggak ketemu saudara ya. Dikira waduh kapan datangnya ini? Nah ini mirip sekali seperti ibaratnya saudara apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia berjanji bahwa aku sedang mempersiapkan rumah di rumah Bapakku banyak tempat. Ya. Dan tempat ini aku lagi persiapkan, tepat pada waktunya aku akan jemput kamu kembali. Nah ini saudara, this is what is happening. Kenapa Tuhan Yesus belum datang kembali? Karena dia lagi mempersiapkan. Nah waktu durasinya tidak ada orang yang tahu, saudara. Hanya ini adalah misteri daripada Bapa. Sampai dengan waktu kesudahan, pada waktu semuanya sudah digenapi, baru dia akan datang. Saudara nangkep ceritanya? Nah pada waktu semua orang lagi menunggu kelelahan, saudara ya, tiba-tiba, katakan tiba-tiba. Mempelai laki-laki datang, saudara. Dan kemudian pada waktu dia datang, saudara semua orang pada heboh. Karena apa? Datangnya tepat tengah malam, saudara. Alkitab kita mengatakan bagaikan seperti pencuri yang mau datang untuk mencuri dalam sebuah rumah. Betul saudara? Di dalam waktu yang tidak dinyana, tidak disangka, kemudian mempelai itu datang, saudara. Ini ibaratnya Tuhan Yesus akan datang kedua kali di dalam waktu yang tidak pernah kita pikirkan.
Saudara, sehingga Alkitab kita mencatat ada seseorang yang lagi bekerja, ada seseorang yang ada di atas rumah, ada seseorang yang lagi hidup di dalam dosa sekalipun, saudara. Makanya kita mesti berhati-hati, kita mesti berjaga-jaga. Nah, ini adalah kisah daripada adat pernikahan Yahudi berikutnya. Nah, Alkitab kita mencatat di sana ada 3 figur. Yang pertama adalah 5 gadis bodoh. Katakan 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh ini ada pelita tetapi tidak membawa minyak cadangan, saudara. Kemudian figur yang kedua adalah 5 gadis bijaksana. Mereka juga membawa pelita tetapi bedanya mereka membawa minyak cadangan. Nah, saudara, minyak cadangan berbicara tentang persiapan, katakan persiapan. Nah, tentunya figur ketiga yang sangat dominan adalah mempelai laki-laki itu, saudara, ya. Sampai sini saudara bisa paham nggak ya? Jadi ini ada sesuatu, saya akan ambil contoh ini tentang bagaimana supaya kita bisa menjadi reliable. Karena saudara, kadang-kadang hal genting, hal darurat, hal penting yang kita perlukan itu datang tiba-tiba. Kita nggak pernah bisa tahu, saudara, kalau kita nggak melakukan persiapan-persiapan yang perlu, maka pada waktu hal itu dituntut untuk terjadi, kita nggak bisa memenuhinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat sekali lagi nilai-nilai yang terkandung dalam gereja kita di Anugerah Church. Saya berharap saudara, kalau saudara merasa sudah cukup bosan, berarti seharusnya ini sudah tergores sangat dalam pikiran dan hati saudara. Ada amin. Masih ingat nilai-nilainya apa? Mari kita lihat satu persatu. A adalah available. Sudahkah saudara available bagi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu? Kalau saudara nanti mau belajar lagi, lihat dari pada waktu pertama kali saudara, bulan lalu saya mengajarkan tentang what is available, saudara. Yang kedua, and never give up. Pantang menyerah, saudara. Dalam kehidupan kita tidak boleh mudah menyerah. Yang ketiga, usefully unique. Yang keempat, yaitu gracious, saudara, ya, atau penuh kasih karunia. Minggu lalu kami udah jabarkan. Kemudian berikutnya, yang kelima, reliable, dapat diandalkan, saudara. Katakan dapat diandalkan. Kemudian berikutnya A, atau action oriented. Nah, minggu depan nanti akan dikhotbahkan tentang action oriented. Berikutnya H adalah humble atau rendah hati. Nah, saudara, untuk kita belajar lebih dalam tentang reliable, kita mau lihat video tentang nilai-nilai kehidupan dulu, saudara, ya. Bulan lalu kita sudah melihat video dan kita mau diingatkan kembali kenapa sih kita perlu nilai kehidupan. Apakah multimedia sudah siap? Kalau misalnya sudah siap, maka kita akan lihat satu video klip singkat ini. Saksikan yang satu ini. Apa yang dimaksud nilai kehidupan? Apakah nilai kehidupan dapat menjadi refleksi dari pribadi seorang manusia? Benarkah nilai kehidupan berkaitan erat dengan tujuan hidup yang akan kita capai? Nilai kehidupan apa yang sedang Anda hidupi saat ini? Mendekati berakhirnya tahun 2019, kita akan kembali belajar mengenai values dari Anugerah Church yang dapat kita aplikasikan sebagai nilai kehidupan kita. Bagaimana menjadi pribadi yang available senantiasa siap sedia. Serta never give up, tidak pernah menyerah menghadapi tantangan yang ada. Namun tetap usefully unique, yang membuat kita menjadi pribadi yang unik namun berguna di tengah lingkungan sosial kita. Selalu gracious seperti Bapa kita penuh kasih karunia. Reliable atau dapat diandalkan dalam setiap situasi. Dan pribadi yang action oriented, beraksi di waktu yang tepat, namun tetap humble seperti Yesus kakak sulung kita yang rendah hati. Mari berproses bersama di Anugerah Church seturut teladan dan karya Kristus dalam kehidupan kita. Seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat 8-10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, saudara, mari kita masuk tentang lebih dalam tentang being reliable atau reliability. Suatu pertanyaan yang perlu kita tanyakan, tadi saya sudah bahas saudara tentang apa itu reliable. Kemudian ada satu kisah di dalam Alkitab yang menunjukkan kalau Tuhan Yesus berjanji bahwa dia akan datang, dia pasti akan datang kembali. Nah, sekarang kita yang lagi ada di bumi ini,
Pertanyaan berikutnya, how can I be reliable? Bagaimana caranya supaya saya dapat menjadi reliable? Yang pertama, saudara catat ini. Untuk seseorang bisa menjadi reliable, maka nomor satu kita harus memiliki benchmark atau acuan tentang apa dan seberapa reliable yang kita kehendaki. Ya, ini penting sekali saudara. Karena kalau kita nggak punya acuan, maka kita akan float. Kita akan membuat standar sendiri, saudara ya, sehingga kalau saudara berbicara tentang diri kita misalnya ya, saudara ingin jadi seperti apa, misalnya seperti itu. Nah tentunya kalau kita anak-anak Tuhan, role model kita atau acuan atau benchmark kita yang terbaik, tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Ada amin saudara. Tokoh-tokoh Alkitab perlu dipelajari, pasti saudara. Tetapi ingat, mereka juga manusia biasa seperti saudara dan saya. Kita tidak perlu mengagung-agungkan mereka saudara karena seharusnya kita lebih menyerupai Kristus dan tidak menyerupai tokoh-tokoh Alkitab itu. Ada amin. Paham ya saudara ya? Tuhan Yesus adalah role model terbaik kita karena apa yang Tuhan Yesus katakan saudara itulah yang digenapi. Saudara kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah air kehidupan dan dia juga adalah roti hidup. Dan barang siapa mengerjakan apa yang dia katakan, tidak lain tidak bukan, maka hidup saudara kita tahu bahwa engkau pasti akan diberkati. Mereka yang mempercayai firman Tuhan hidup mereka menjadi prosper, menjadi makmur saudara. Jadi pertanyaan saya sekarang, saudara siapakah idola kehidupan saudara? Kita tahu kadang-kadang pada waktu kita masih lebih muda dari sekarang dengan mudah kita berkata kalau kita mengidolakan Tuhan Yesus kayaknya kok gak keren, gak cool banget. Ya, saudara kalau dulu saya masih remaja ada 1, 2, 3 misalnya rocker atau musikus saudara yang menjadi idola kita, idola saya. Biasanya kalau kita dulu pada zaman saya langganan satu majalah saudara, kemudian di bulan-bulan tertentu dapat hadiah poster. Pernah nggak seperti itu saudara? Kalau hadiah zaman sekarang mungkin nggak terlalu banyak yang langganan majalah kali ya. Kalau zaman itu seperti itu saudara. Jadi pas kita dapat saudara ya, misalnya beberapa nama di zaman era saya misalnya Bon Jovi, saudara, Tommy Page, saudara ya, New Kids on the Block, saudara. Nah itu zaman-zaman kalau bagi anak-anak milenial itu zaman mak-mak kita, saudara ya. Yang kemudian misalnya diposterkan itu ditempelin di kamar-kamar, Debbie Gibson, ingat gak? Kalau mungkin zamannya Obowo misalnya siapa waktu itu? Ronald Reagan, wah keren banget ya. Karena pada waktu itu saya ingat Ronald Reagan tahun 81 atau 82 itu pernah mengunjungi Indonesia. Sehingga pada zaman itu ada begitu banyak anak-anak yang lahir namanya Ronald saudara ya. Suatu kali di Anugerah Ministries ada beberapa volunteer anak-anak muda, ada 3 orang Ronald saudara pada waktu itu ya. Puji Tuhan saudara ya. Sekali lagi di dalam kehidupan kita kalau kita mau menjadi seseorang yang reliable maka kita harus mempunyai sebuah acuan. Karena sebuah acuan ini akan membuat kita menjadi barometer bahwa saya ingin menjadi seperti orang itu. Sekali lagi saudara tidak salah sih, apalagi pada zaman sekarang anak-anak muda, saudara ada Indonesian Idol, American Idol, The Voice dan yang lain-lain, saudara ada bintang film, ada Marvel dan yang lain-lain, saudara. Semua itu baik tetapi dengar baik-baik, semuanya orang-orang itu cuman manusia biasa. Pada waktu kita misalnya terlalu dekat dengan seseorang, walaupun ada orang-orang yang saudara sangat kagumi sekalipun, setelah sekian cukup lama, saudara akan menyadari, orang itu punya kelemahan juga ya. Betul nggak saudara ya? Makanya pada waktu kita terlalu dekat dengan seseorang, kemudian kita menjadi dengan mudah dikecewakan. Nah, nasihat saya saudara sekali lagi sangat penting untuk kita lebih melihat kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dia adalah suatu pribadi yang sudah teruji dengan luar biasa, dan Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Apapun yang terjadi pada kehidupan saudara, percayalah saudara ya, bergantunglah kepada Tuhan. Karena dia adalah satu pribadi yang dapat diandalkan. Ada amin saudara ya. Bumi boleh berguncang sekalipun. Musim boleh berganti dalam kehidupan saudara. Usia kita tidak semakin muda. Setiap daripada kita bahkan menjadi semakin tua. Saudara benar gak ya? Tren fashion boleh berganti. Tetapi Tuhan Yesus sama kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi saudara. Yang kedua, untuk kita bisa menjadi reliable. Sama seperti daripada 5 gadis bodoh dan bijaksana. Yang membedakan apa saudara? Persiapan. Jadi oleh karena itu nomor 2 yang perlu kita lakukan untuk kita dapat menjadi seseorang yang sangat reliable adalah tidak lain tidak bukan saya dan saudara harus mau membuat persiapan. Katakan persiapan. Buat diri saudara untuk tidak cepat puas
di dalam apa yang saudara bisa lakukan. Ada amin saudara. Selalu miliki ruang di mana saudara dapat bertumbuh menjadi satu orang pribadi yang lebih baik dari kemarin. Pada waktu kita merasa bahwa I know what I'm doing, dengan satu sikap hati bahwa gue udah tahu kok. Saudara, kata-kata gue udah tahu ini semestinya tidak salah, tetapi kadang-kadang pada waktu kita lagi memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang dan orang itu menjawab dengan dingin kata-kata saya udah tahu, gue udah tahu. Ini sebenarnya menunjukkan bagaimana sikap hati orang itu, dan orang itu istilahnya udah nggak bisa lagi menerima kritik, menerima saran. Saudara, betul nggak ya? Dan saya percaya bahwa orang-orang yang tidak bisa menerima masukan, nggak bisa menerima kritik, nggak bisa menerima saran, saudara, orang-orang nggak bakal bisa bertumbuh. Nah, saudara, kalau mau jadi reliable, berusahalah untuk saudara mencari mentor. Cari mentor di mana saudara, mentor ini saudara akan dapat memberikan satu accountability atau pertanggungjawaban kepada orang itu. Saya juga mempunyai seorang mentor, saudara ya, ada seorang hamba Tuhan yang tidak saya agungkan, tetapi di mana saya bisa belajar daripada orang itu dapat menegur saya. Dan bukan cuma mentor, saudara, saya juga mempunyai teman-teman yang istilahnya selevel, saudara, sesama hamba Tuhan yang dapat saling menasihati, saling bertegur sapa, saudara ya. Di mana kita dapat duduk, karena firman Tuhan mengatakan manusia menajamkan sama manusia, besi menajamkan besi. Nah, saya sungguh berharap saudara adalah seorang pribadi yang gak cepat puas dengan apa yang saudara dapat lakukan. Ada amin gak saudara ya? Buat persiapan, kadang-kadang kita bahkan untuk melakukan persiapan itu you got to invest on something. Nah, pertanyaan saya, apa yang menjadi investment saudara pada hari-hari ini? Saudara, investment sekali lagi bukan cuman berupa saudara invest ke deposito, ke pasar saham atau ke pasar forex atau saudara beli properti ya. Kemarin di CEO Talk Bapak Gunawan Santoso sudah menjelaskan lebih dalam tentang apa itu investasi. Saudara, kalau saudara mau tahu nanti saudara bisa lihat dari recording dari CEO Talk bersama dengan Bapak Gunawan Santoso kemarin saudara ya. Tetapi yang saya maksudkan, you got to invest on your learning. Katakan investasi pada pembelajaran saya. Pertanyaannya, kapan terakhir sekali saudara mau invest? Invest waktu dan invest uang loh. Invest tenaga di dalam belajar sesuatu. Saudara ya, saya percaya kalau saudara memang datang ke gereja ini minggu demi minggu, ini juga merupakan satu investment. Saya pernah berkhotbah dalam satu time series, saya berkata kami bersyukur sekali saudara selalu mau berusaha datang pada hari Minggu. Ini menunjukkan saudara juga mau belajar, mau dibentuk. Ada amin. Tetapi kita tahu pertemuan hari Minggu ini cuma sedikit saja waktunya saudara. Antara 1,5 jam sampai dengan 2 jam. Maka mau nggak mau saudara harus mau membuat satu effort yang sedikit lagi untuk saudara mau belajar. Misalnya hari-hari ini saudara kita diberkati sekali kalau misalnya kita ngomong yang gratisan dulu ya. Hari-hari ini banyak sekali resources saudara, baik itu khotbah, baik itu self improvement, saudara bisa dapat dari YouTube. Betul nggak saudara ya? Saya senang sekali kalau melihat orang-orang yang mau belajar dari tutorial saudara ya. Banyak banget kok. Hari-hari ini saya merasa bahwa kita hidup dalam satu zaman yang sangat luar biasa banget. Saudara-saudara ingin belajar sesuatu apapun juga, saudara nggak harus keluar uang lebih. Tetapi kalau saudara untuk mau menjadi seseorang master, maka saudara nggak bisa cuma mau belajar gratisan. Ada amin. Ya, saudara harus mau cari mentor, kadang-kadang saudara harus bayar seminar, dan seminar-seminar itu nggak terlalu murah loh ya, beberapa sangat mahal saudara. Saya punya seorang teman saudara, salah satu sepupu saya saudara, dia suka sekali belajar. Dan kalau belajar dari masterclass itu saudara, 1 tahun bayarannya bisa sampai miliar loh saudara. Saudara bisa bayangkan itu ya. Jadi ada sesuatu cara yang kita harus lakukan untuk kita dapat menjadi reliable, yaitu dengan cara kita harus membuat persiapan dan kita belajar. Termasuk misalnya membaca buku. Betul nggak ya? Buku-buku apa yang lagi saudara baca pada hari-hari ini? Kadang-kadang kalau kita misalnya berbicara tentang buku, kita orang di Indonesia nggak suka baca buku. Ya, sukanya mungkin nonton, saudara, membaca, mendengar. Nah saudara, kita nggak bisa cuma gitu aja. Karena dari buku kalau saudara tidak mau baca, termasuk Alkitab kita, kalau kita nggak pernah baca, maka kita nggak akan belajar sesuatu. Nangkep nggak? Ada amin saudara? Jadi mempunyai mentor, meluangkan waktu untuk belajar tutorial, saudara ya. Kemudian kita bahkan pergi ke seminar-seminar, membaca buku, saudara, yang sangat bermutu dan sangat penting. Ini sangat
krusial sekali di dalam kehidupan kita supaya kita dapat menjadi seseorang yang reliable. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikutnya saudara, yang ketiga. Yang ketiga ini berbicara tentang musuh daripada being reliable. Saudara tahu apa itu namanya? Zona nyaman. Berhati-hati saudara, zona nyaman ini bisa dalam berbagai macam rupa. Ya, zona nyaman itu suatu zona nyaman di mana saudara merasa mulai nyaman banget gitu ya. Misalnya di rumah, boleh sih kadang-kadang kita bermalas-malasan saudara ya, itu memang bagian daripada mungkin rest atau istirahat kita. Tetapi kalau tiap hari kita nggak mau melakukan apa-apa, tiap hari misalnya tadi saya mengatakan, tiap hari pokoknya gue udah tahu, gue nggak bisa, gue nggak mau, gue nggak bisa ini saudara ya. Maka saudara berhati-hati, jangan-jangan saudara mulai masuk ke dalam zona nyaman. Dengar baik-baik saudara, tidak ada pertumbuhan yang sehat pada zona nyaman. Yang ada saudara akan menjadi gendut. Betul? Saudara dulu pada waktu mungkin income-mu tidak terlalu baik, ya saudara harus save on foods. Misalnya saudara harus ngirit-ngirit untuk makan bakso aja misalnya harus berpikir 2-3 kali. Betul enggak saudara? Saudara harus nahan lapar. Kadang-kadang ada beberapa trik, misalnya kalau saudara enggak mau keluar uang banyak pada waktu makan, misalnya minum air dulu 1 gelas, kalau 1 gelas kurang 2 gelas. Saudara ya, minum dulu. Saudara ya, kemudian baru makan, udah makan dikit aja udah kenyang. Betul enggak saudara? Nah pada waktu kondisi sudah menjadi lebih baik, kita enggak sadar, kita makan terus. Saudara akhirnya apa? Kita merasa nyaman dengan kondisi itu, ini uang saya kan, boleh kan? Saya dulu nggak bisa membeli ini, saya dulu nggak bisa merasakan ini. Sekarang saya punya kesempatan untuk makan, untuk minum tanpa mikir. Saudara akibatnya apa? Merasa nyaman dan menjadi gendut. Nggak usah ngelirik kiri kanannya saudara ya. Kenali siapa dan apa yang akan dapat membuat saudara masuk di dalam zona nyaman. Kenali itu saudara. Bahkan kenyamanan ini tidak selalu berupa kekayaan. Beberapa saudara kalau saya bertemu dengan orang-orang yang kekurangan secara ekonomi. Dengar baik-baik. Kemiskinan dapat menjadi zona nyaman seseorang. Heran ya saudara ya. Kok bisa sih Pastor Daniel? Bagaimana mungkin kemiskinan dapat membuat saya merasa nyaman? Iya saudara. Saya melihat ada banyak sekali orang-orang yang minta bantuan. Ada orang-orang yang gak punya ini, gak punya itu. Tetapi pada waktu misalnya kami berempati dengan orang itu. Berempati ini artinya apa sih saudara? Kita tantang mereka. Apa cita-cita kamu? Oh mereka mulai ngomong ini. Kita mulai tanya, apa persiapan kamu? Mereka mulai ini. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, apa action kamu? Ya saya nggak punya ini, nggak bisa dong, saya belum punya modal, saya nggak bisa ini, saya nggak punya kesempatan, saya anak orang miskin, saya nggak pernah sekolah tinggi, saudara. Berbagai macam alasan. Ini yang saya sebut kemiskinan bisa menjadi zona nyaman. Ada amin saudara. Berhati-hati saudara, bukan cuma kekayaan atau comfort atau kenyamanan atau keindahan sesuatu yang dapat menjadi zona nyaman kita. Tetapi bahkan kemiskinan yang kita punya itu bisa menjadi zona nyaman kita. Ada beberapa teman kita yang bahkan kita merasa nyaman banget dengan orang itu. Kita nggak sadar bahwa orang itu, saudara kalau kita dengerin, kita kumpul terus dengan beberapa orang itu, hidup kita nggak menjadi semakin baik. Tapi semakin merosot. Kita semakin jauh dengan Tuhan. Kita semakin tidak peduli akan keluarga kita, saudara ya. Kita tidak lagi peduli akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, saudara ya. Kita menjadi lebih egois, kita cuman mementingkan apa yang aku mau, diriku dan saya, saudara. Ini bahaya banget. Saudara, orang-orang model seperti ini, orang ini gak bakal bisa menjadi orang yang reliable. Jauhi zona nyaman, ini adalah poin ketiga saya. Ada amin saudara? Yang percaya katakan amin. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan yuk kita jauhi zona nyaman. Jauhi saudara, karena zona nyaman tidak ada pertumbuhan yang sehat. Saudara, kalau kita lihat saluran air yang tidak lagi mengalir, ini membuat kenyamanan pada kolam itu, dan kemudian akibatnya saudara tahu apa yang terjadi? Lumut mulai bertumbuh. Betul kan saudara? Pada waktu lumut udah bertumbuh, berikutnya jentik-jentik nyamuk mulai bertumbuh. Betul saudara? Dan kemudian akibatnya apa? Nyamuk mulai lahir, saudara, ada malaria, ada demam berdarah, ada berbagai macam penyakit lainnya, betul enggak?
Tetapi di aliran yang terus mengalir, saudara, tidak ada kenyamanan di sana. Jadi di dalam kehidupan saudara sama dengan seperti itu. Kadang-kadang kalau Tuhan izinkan ada pergolakan-pergolakan terjadi pada kehidupan saudara. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bersyukurlah di dalam segala sesuatu. Karena justru melalui pada waktu engkau mengalami pergolakan di dalam kehidupanmu, rupanya Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk mendobrak kenyamanan yang menjadi zona nyaman saudara. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang enggak niat saudara. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Nah gitu saudara, haleluya. Berikutnya nomor 4. How can I be reliable? Ada satu ayat dalam firman Tuhan yang mengajarkan be faithful in little things. Saudara, kadang-kadang pada waktu Tuhan mempercayakan hal kecil yang kita punya, coba kita keluarkan nomor 4. Yang Tuhan ajarkan kepada kita, setialah kepada hal yang kecil itu, yang sepele itu. Tetapi saudara, mari kita push forward, lebih lagi. Be excellent on the little things that God trusts you. Jadilah kita menjadi excellent dalam hal sepele, yang kecil, yang Tuhan percayakan kepada saudara. Kita memang harus menjadi orang yang berani bermimpi tinggi dan besar. Salah satu program di Anugerah Ministries namanya Adikku Sayang, kita bermimpi untuk menciptakan generasi bintang. Betul enggak saudara? Ya. Tetapi bermimpi doang enggak bakal menghasilkan apa-apa. Yang perlu kita lakukan harus do something. Betul enggak saudara? Kita harus action on that. Apalagi kita percaya di tahun ini saudara akan ada orang-orang yang arise and shine. Maka apa yang Tuhan percayakan kepada kami, saudara, ini pilihan saya. Jadi pilihan saya adalah saya harus mempunyai tim yang solid, yang mengerti tentang hal ini, dan I have to be faithful. Saya harus menjadi setia akan hal ini. Bukan cuma setia, tetapi be excellent on the little things. Mau nggak saudara? Nggak gampang saudara, karena apalagi kalau kita harus melakukan itu ulang berulang, hal yang sama terus menerus. Saudara, akibatnya dengan mudah kita menjadi apa? Bosan makan ini terus. Saudara, kadang-kadang kalau kita makan di rumah terus, bosan nggak? Bosan saudara ya, tetapi dengar baik-baik. Justru makanan yang ada di rumah itu yang membuat kamu bertumbuh. Yang membuat kamu sehat. Saudara, tetapi berhati-hati karena makan tahu dan tempe juga bisa buat darah tinggi. Sudah tahu kan? Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu makannya tahu tempe terus. Suami bilang gebrak meja, tempe lagi, tahu lagi, darah tinggi saudara ya. Betul kan? Perlu Love Revolution. Makanya perlu beli buku Love Revolution. Invest dong, ya. Siapa yang sudah invest di sini? Masa cuma satu? Ada yang sudah invest lagi Love Revolution? Michelle sudah ya, orangnya nggak ada. Puji Tuhan saudara ya. Jadi be faithful on the little things. Mari kita lihat ayatnya nih saudara ya. Next, kita lihat ayatnya. Lukas 16 ayat 10. Di sini Tuhan Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, katakan perkara kecil. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, nggak mungkin kamu akan belajar untuk setia kepada hal yang gede. Tetapi kalau untuk hal yang sepele yang Tuhan sudah percayakan kepada kamu ngomel. Kita ngerutu. Kita ngatain orang yang ngasih tugas itu saudara. Kita nggak lagi bersyukur. Betul nggak? Bisa loh seperti itu ya. Kadang-kadang pada waktu kita baru mendapatkan suatu berkat. Misalnya contoh nih saudara ya. Saya masih ingat waktu kami menerima panggilan pelayanan Tuhan 14 tahun yang lalu saudara ya. Tiba-tiba saya dapat satu hadiah gitu saudara. Satu barang, satu handphone baru. Saudara, nggak minta padahal. Dan kemudian 3 bulan kemudian mengalami kesusahan. Ya Tuhan, gimana nih Tuhan? Susah banget pelayanan. Uangnya habis saudara, nggak bisa pelayanan gitu. Harus berlutut lagi, harus berdoa lagi. Susah banget nih Tuhan, gimana nih Tuhan? Dan kemudian mulai melupakan atas berkat-berkat yang Tuhan pernah berikan. Saudara dengar baik-baik. Pada waktu saudara melakukan hal yang kecil, kadang-kadang kita tidak lagi menghargai apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Benar nggak saudara? Dengerin baik-baik nih ya. Saya ulang ya. Kadang-kadang pada waktu kita sudah setiap hari melihat hal yang sama, kita nggak lagi menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita loh. Betul nggak? Sama saudara, kadang-kadang dengan kesehatan kita nggak lagi menghargai. Dalam pernikahan kita, saudara yang sudah menikah, apakah saudara masih menghargai pernikahan itu?
Apakah saudara masih mengindahkan apa yang suamimu katakan atau istrimu katakan? Saudara, kadang-kadang kita despise mereka, katakan udah deh bawel banget sih sekarang. Gitu saudara ya. Atau mungkin pekerjaan yang saudara punya. Ya, saudara, kadang-kadang kita dulu pada waktu nggak punya pekerjaan, kita mengatakan, Tuhan aku berharap kerja apa aja deh. Pernah nggak lihat orang seperti itu? Kadang-kadang kalau misalnya saya lagi berkunjung ke suatu tempat, ada orang minta tolong kepada saya, Pastor Daniel tolong dong, bantu saya bisa bekerja apa aja, saya akan lakukan. Pernah dengar nggak? Tapi kemudian setelah dipercaya, akhirnya didapatin pekerjaan, saudara, 1 bulan mungkin bagus, 2 bulan bagus, 3 bulan bagus, 4 bulan mulai molor saudara. Ya, datangnya mulai telat. Benar nggak? Ya, datang telat, pulang duluan. Kalau ditanya kenapa, saya nggak mau mengulang kesalahan tadi pagi, gitu, saudara ya. Jadi ini tanda-tanda saudara ya, orang nggak lagi menjadi excellent, nggak lagi bersyukur, saudara. Sehingga mengatakan ya kerja kayak gini aja bos, lu percuma bos, lu rewel banget, bawel. Gua kerja 2 jam, gua kerja 10 jam, hasilnya cuma sama, nggak lagi menghargai, nggak lagi excellent kepada apa yang kita lakukan. Betul saudara ya? Atau mungkin mobil yang kita tumpangi udah butut, saudara. Atau rumah yang kita punya mungkin udah banyak bocor ya, rumah kayak gini, kayak apa. Kita nggak lagi bersyukur saudara. Betul nggak? Atau mungkin dalam beberapa case saudara, beberapa orang misalnya bisa dapat beasiswa, nggak lagi mengucapkan syukur misalnya. Bisa kan? Apa aja bisa saudara. Merasa bahwa gini aja loh. Diminta ini, diminta itu, diminta ini, diminta itu. Rewel banget sih, bawel banget sih. Betul saudara ya? Jadi Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini penting dalam kehidupan kita. Karena justru melalui hal-hal yang sangat kecil. Saudara, kita rupanya sedang dididik oleh Tuhan untuk menjadi orang yang dapat diandalkan. Betul enggak? Tuhan sudah menciptakan satu sistem yang luar biasa pada waktu dia menciptakan bumi, langit, jagat raya dengan seluruh isinya. Dan bahkan Tuhan tempatkan manusia di hari yang terakhir ini keren banget saudara. Jantung kita itu reliable banget. Jantung saudara konsisten banget. Reliable sama dengan artinya konsisten. Pernah enggak jantungmu inkonsisten? Kalau jantungmu inkonsisten, kalau saudara pas lagi check up, saudara pakai alat EKG ketahuan tuh. Ada degup yang inkonsisten, berarti saudara harus diketemukan oleh dokter, harus ketemu dengan seorang dokter jantung dan diperiksa dan mungkin makan obat, mungkin ada sumbatan atau ada itu saudara. Nangkep nggak? Jadi reliable ini sangat penting dalam kehidupan kita. Setia kepada hal yang kecil yang saudara punya, ini sangat penting sekali. Bukan cuma kita mau bersyukur kepada hal yang kecil saja, bukan cuma mau setia saja, tetapi we push it forward. We want to be excellent on the little thing that we have. Siapa yang mau ini saudara? Dengar baik-baik. Sewaktu saudara menjadi excellent, katakan excellent. Pada hal sepele yang saudara dipercaya oleh Tuhan pada saat ini. Tahu nggak sebenarnya apa yang sedang terjadi pada kehidupanmu? Saudara lagi mempersiapkan dirimu untuk engkau menjadi seorang problem solver. Karena apa saudara? You are going to be very good at that. Saudara akan apal luar dalam atas apa yang akan saudara kerjakan. Ya, apapun di sini ada banyak profesi saudara ya. Ada murid, ada hamba Tuhan, ada builder, ada tukang masak, ada tukang potong rambut, betul nggak ya? Ada apapun, ada programmer, ada tukang investasi, whatever it is. Tukang semua kan, ya, saudara, tukang khotbah, ya. Pada waktu kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk improve ourselves dan menjadi setia, saudara, sebenarnya kita menjadi orang yang benar-benar apal atas apa yang kita punya, apal banget. Dan kemudian pada waktu ada orang yang punya masalah dan kebetulan kita ada di sana, saudara, kita bisa menjadi jawaban buat mereka. Dengar baik-baik. Pada waktu engkau menjadikan dirimu excellent on the little things that you have, maka saudara menjadi problem solver, saudara tahu nggak? Saudara nggak bakal susah cari makan. Saya pernah khotbahkan ini, dan tujuan kita bukan cuma survive untuk cari makan,
Tetapi Tuhan menjanjikan saudara menjadi kepala dan bukan ekor. Naik dan tidak turun. Ada amin gak? Kalaupun hari ini saudara tampangmu hanya sederhana. Apa yang saudara punya cuma sedikit saja. Udah saudara, percaya kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik. Ada amin saudara? Ada beberapa orang yang mungkin mau mempengaruhi saudara untuk membawa saudara kepada pergaulan-pergaulan yang salah. Tinggalin saudara. Karena apa? Pada waktu saudara dari susah, mereka cuma ikut menangis dari jauh untuk saudara. Betul enggak? Tetapi pada waktu nanti saudara mengalami promosi daripada Tuhan, yang menikmati siapa? Ya saudara sendiri. Ada amin enggak? Dan sekali lagi saudara, ini sangat penting sekali karena pada waktu kita menjadi excellent on the little things, saudara, orang-orang akan melihat hidupmu dan mereka akan berkata, wow, hidup kamu itu menjadi berkat banget buat saya loh. Saya terima kasih banget karena kalau saya nggak kenal kamu, apa jadinya saya? Sampai ada satu poin di mana ada orang berkata seperti itu kepada saudara. Dan saya percaya saudara, hari itu akan datang kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Di mana akan ada orang yang bersyukur kepada kita. Terima kasih sekali Ibu, terima kasih Bapak. Karena pertemanan atau saya kenal dengan Bapak. Karena kemurahan hatimu, hidup saya diberkati banget. Siapa yang mau ini saudara? Saya mau banget. Ada amin? Di Alkitab banyak sekali cerita-cerita itu saudara ya. Saya akan masuk lebih dalam, yaitu poin yang kelima. Pernah nggak dapat masalah? Siapa yang pernah dapat masalah dalam hidup? Sering. Ya, hidup lu bermasalah banget saudara. Tapi ada kabar berita gembira nih. Justru melalui masalah, melalui problem itu adalah ujian. Ujian adalah suatu pembuktian apakah benar saudara ini adalah pribadi yang dapat diandalkan. Tanpa ada masalah, saudara tidak akan ada berada di posisi di mana saudara berada. Saya masih ingat saudara, bertahun-tahun yang silam waktu saya dan Mas Debbie masih menjadi jemaat biasa. Waktu itu baru dipersiapkan untuk menjadi suatu orang calon pemimpin kelompok sel. Kecil jumlahnya karena kebaktian kami di Surabaya waktu itu berbahasa Inggris, saudara ya. Namun ada satu pergolakan di gereja kami pada waktu itu dan tiba-tiba diperlukan banyak pemimpin baru. Saudara ya, waktu saya masih berusia muda banget sekitar 26 tahun. Saudara dan kemudian tiba-tiba ditawarin, mau enggak kamu menjadi PDP? Saudara, saya bilang, wait a minute, I'm too young for that gitu ya. Menjadi pendeta pembantu saudara. I'm too young for that. Saya nggak mau saudara. Saya minta waktu tunggu dulu dan saya perlu waktu 2 tahun untuk saya mau itu saudara. Dan kemudian ada satu conviction daripada Roh Kudus yang mengatakan kalau Tuhan memilih kamu, kenapa kamu tolak? Saudara ya. Jadi ini loh saudara, masalah yang orang lain punya, tadi saya katakan kalau begitu saudara menjadi jawaban buat mereka, you are a problem solver. Nah masalah yang terjadi pada kehidupan kita, ini adalah pembuktian seberapa reliable kita jadinya. Nangkep nggak? Ya, ada satu cerita ini saudara ya, ceritanya begini. Ada satu perusahaan besar sekali, saya nggak tahu cerita ini benar atau enggak, tetapi it sounds very good. Dan perusahaan ini mengalami satu kebocoran mungkin tangki atau programmer atau apa gitu saudara ya. Dan rugi puluhan bahkan ratusan juta tiap hari. Cari ahli terbaik nggak bisa, ahli terbaik nggak bisa, ahli terbaik nggak bisa. Sampai kemudian dicari siapa yang bisa bantu ini. Dan kemudian diketemukan ada satu orang bapak saudara yang cukup senior. Dan dia datang, dia pelajari waktunya dan dia cuma lihat mesin itu 2 jam saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Dan kemudian dia ambil satu palu, dia pukulin dengan keras. Dueng gitu saudara. Dan kebocoran berhenti. Kemudian dia kasih invoice ke perusahaan itu 150 juta. Ya. Perusahaan bosnya terlihat, ini kerja cuma 10 menit kok 150 juta. Saudara ya. Nah kemudian orang itu bilang ya pilihannya cuma 2. Saya bocorin lagi atau kamu bayar. Tapi dia berusaha nego saudara. Dan dia bilang gini, mukulnya cuman mempelajari dan mukul cuman 10 menit tetapi pengalamannya itu yang mahal. Nangkep gak? Bisa belajar sesuatu dari cerita ini saudara ya. Kenapa saudara ada beberapa orang dengan mudah mengalami promosi?
Saya nggak berbicara tentang kedekatan dengan pemilik perusahaan, anak perusahaan, saudara ya. Anak pemilik perusahaan, bukan seperti itu. Tetapi ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan untuk menjadi benar-benar problem solver di banyak ujian-ujian kehidupan yang terjadi. Dan orang-orang itu benar-benar reliable. The more reliable you are, berarti lebih banyak masalah yang pernah saudara hadapi. Ada satu ayat dalam firman Tuhan yang perlu kita belajar nih saudara. Kita lihat ayat berikutnya 1 Korintus 3, 12 sampai 13. Dengar baik-baik nih, ini bagus banget. Entahkah orang itu membangun di atas dasar ini dengan, sebut, saudara baca bersama-sama 2, 3. Emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ya, 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Nampaknya bagaimana caranya? Karena hari Tuhan akan menyatakan sebab ia akan nampak dengan apa saudara? Api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api itu. Di dalam kehidupan saudara dan saya dapat dipastikan pasti akan ada masalah. Pasti akan ada badai. Pasti akan ada api. Makanya saudara kita perlu melakukan persiapan-persiapan tadi. Kita perlu belajar dari seorang mentor tadi saudara. Kita perlu untuk tidak lagi hidup dalam zona nyaman tadi. Karena semuanya itu akan membantu saudara untuk naik peringkat. Kalau saudara nggak punya pengalaman, saudara gampang putus asa, saudara nangis terus tanpa mau melihat ada jalan keluar, saudara tidak lagi ke gereja, menjauhkan diri daripada kebaktian atau ibadah orang-orang benar. Ini saya bisa pastikan hidup orang itu mungkin masih kelihatan baik, tapi dalamnya terbuat dari apa? Jerami. Nggak usah api yang besar saudara, kena bara sedikit aja dan angin, udah terbakar habis. Betul nggak? Ya saudara, jadi masing-masing di dalam kehidupan saudara dan saya pasti akan ada ujian. Coba lihat kiri kanan, katakan pasti akan ada ujian. Sebuah pernikahan akan diuji. Kadang-kadang ujiannya apa? Bisa berkat loh, bisa uang banyak tiba-tiba datang. Betul kan? Kalau uangmu banyak, kalau tiba-tiba uang yang tidak terkira jumlahnya, apakah terutama bapak-bapak nih. Kira-kira masih enggak setia dengan versi lama dari model istrimu kayak gitu? Atau mau minta di-upgrade? Beberapa orang seperti itu saudara. Ya saudara, modelnya kayak gitu saudara. Ada beberapa orang yang berkata kalau laki itu punya kesempatan, dia pasti jadi kucing kayak nyari ikan pindang. Ya saya berkata sih saya enggak bisa. Saya belum sampai dalam taraf sana membuktikan, tetapi kita harus percaya bahwa kita bukan kucing. Kita anak Tuhan. Para suami di sini ada yang anak Tuhan? Amin. Coba pandanglah kepada love revolutionmu. Pandang kepada istrimu dan katakan, my darling. Saya akan upgrade kamu gitu. Jadi istrinya yang perlu di-upgrade. Hey guys, upgrade istrimu guys. Istrinya yang di-upgrade, jangan cari upgradean di luar. Ada amin gak? Ya, karena kalau cari upgradean di luar, maka berarti suami itu gak reliable. Ujian pernikahan biasanya dua. Terlalu miskin atau terlalu kaya. Ada beberapa orang terlalu miskin gak kuat saudara. Kami sering bertemu, gak terlalu sering ya. Tapi ada beberapa orang yang pada waktu misalnya ada kemiskinan yang terjadi, kemudian mungkin suaminya yang meninggalkan atau istrinya yang meninggalkan, bisa loh seperti itu ya. Atau pada waktu miskin, saudara mereka setia banget. Saudara ya makan kemana-mana selalu berdua, jalan kaki, gandengan. Saudara wah orang lihat wah romantis banget, padahal gak punya duit gitu saudara ya. Terus kemudian kalau makan sepiring berdua kayak orang ngiri banget gitu ya. Wah luar biasa, padahal saudara ini ngirit gitu saudara. Saudara minum air putih aja share gitu saudara. Ya, ini karena susah. Bukan karena romantis saudara. Tetapi pada waktu sudah kaya, uangnya banyak saudara, mulailah berpikir, saya punya opsi sekarang. Dengar baik-baik saudara ya. Ada orang-orang yang diuji tidak setia pada waktu kemiskinan terjadi. Tetapi ada juga orang-orang yang di dalam pernikahan diuji tidak setia pada waktu kekayaan terjadi. Nah, firman Tuhan mengatakan hal ini nih. Saudara, apakah engkau terbuat dari emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Pastikan bahwa di dalam kehidupan saudara, sepintar apapun api
badai, kehidupan, ujian pasti akan terjadi. Ujian membuktikan betapa reliable atau not reliable-nya saudara. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, poin ke-6 saudara. Tahukah saudara bahwa pada waktu saudara menjadi seseorang yang reliable, reliability itu creates trust, rasa percaya. Orang yang reliable itu akan membangun kepercayaan. Benar ya? Tunjukkan bahwa memang benar saudara adalah orang yang layak dipercaya. Dengan cara bagaimana ia menjadi reliable. Saudara ya. Layak dipercaya saudara untuk apa? Karena pada waktu saudara menjadi orang yang dipercaya, maka saudara sedang membangun satu rapot. Ya, sebentar lagi anak-anak kita selesai ujian, saudara ya. Dan kemudian anak kita nggak lama lagi akan terima rapot. Rapot ini menunjukkan apa yang saudara sudah lakukan. Termasuk anak-anak mahasiswa nih. Ya, sebentar lagi terima rapot nih. Betul kan? Rapot ini akan memproduksi ada satu nilai yang dikeluarkan. Ini kalau institusi sekolahan saudara. Misalnya nilainya bisa 70, 75, 80, 85. Kalau anak-anak misalnya udah kuliahan saudara ya, 4 itu levelnya tertinggi saudara ya. Dan kemudian kalau misalnya anak-anak mahasiswa, batasnya berapa? 3 saudara ya. 3 itu enggak tinggi-tinggi banget semestinya, betul enggak? Gaby berapa dulu? 3,7, enggak terlalu tinggi 3,7 saudara. Ya. Nilai ini membuktikan, rapot ini membuktikan apakah yang kamu pelajari kamu ngerti enggak? Atau yang kedua kamu belajar enggak? Simple. Atau pertemananmu salah enggak? Simple saudara. Ya. Sama saudara. Pada waktu saudara menjadi seseorang yang reliable, saudara lagi membangun nama baik. Mungkin dalam kehidupan orang tidak lagi memberikan rapot kepada saudara dengan nilai seperti 80 atau 3 atau 4 saudara. Tetapi yang saudara lagi bangun adalah nama baikmu. Nama baik keluargamu, nama Tuhan yang saudara bawa saudara sebagai orang Kristen. Ini lagi dipertaruhkan loh. Semakin kita menjadi seseorang yang reliable, saudara, nama baik kita terangkat, nama Tuhan terangkat, saudara ya. Apakah kita bisa dipercaya di dalam waktu kita? Manajemen waktu. Kemudian kesetiaan tadi saya sudah bahas, ya. Ucapan mulut dan yang lain-lain. Ayat yang terakhir. 1 Timotius 4 ayat 12. Mari kita lihat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, terus kemudian apa lagi saudara? Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Betul nggak? Ini kita harus masuk dalam ujian-ujian ini saudara. Simple banget. Simple but yet it's very hard. Nah makanya saudara, pada waktu kita lagi belajar nilai-nilai ini, percayalah karena Tuhan punya rencana yang sangat besar untuk setiap pribadi yang Tuhan tempatkan di anugerah Judge ini. Supaya saudara dapat menjadi storehouse bagi kerajaan surga. Saya minta tim pemusik untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Sebentar lagi kita akan berdoa, saudara. Biarlah kita masing-masing menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Saya ulang dengan cepat saudara ya, bagaimana caranya seseorang dapat menjadi reliable. Nomor 1, miliki benchmark atau acuan atau role model. Dan Tuhan Yesus tentunya adalah role model yang terbaik. Kalau saudara mau cari seseorang yang saudara tahu bahwa orang itu sudah teruji dalam kehidupannya, saudara ya, yang punya nama baik kata firman Tuhan, yang diisi penuh oleh Roh Kudus. Kemudian yang kedua, kalau mau jadi reliable, buat persiapan, terus belajar agar bertumbuh. Saudara, invest waktu, invest uang untuk saudara bisa belajar sesuatu. Nomor 3, jauhi zona nyaman, karena di dalam kenyamanan tidak ada pertumbuhan yang sehat. Nomor 4, setia kepada hal yang kecil, dan bukan cuma setia kepada hal yang kecil, tapi be excellent. Menjadi excellent kepada hal-hal yang sepele dan kecil, karena di sana adalah persiapan yang sangat diperlukan untuk membangun fondasi kekuatan saudara. Nomor 5, problem yang saudara hadapi adalah ujian. Ujian ini akan membuktikan apakah saudara adalah pribadi yang reliable atau tidak. Kalau saudara menjadi pribadi yang tahan uji, maka firman Tuhan mengatakan engkau akan diuji dengan api, dan apabila engkau seperti emas, ujian-ujian itu malah akan membuat kotoran-kotoran, hal-hal kedegilan dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita untuk disingkirkan. Nomor 6, mari kita berdiri saudara. Reliability creates trust. Orang yang dapat dipercaya.
saudara adalah orang yang dapat diandalkan. Orang yang dapat diandalkan, orang yang dapat dipercaya. Kita percaya saudara bahwa kita nggak bisa melakukan ini seorang diri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu sesama kita. Makanya saudara di gereja ini, kami mengharapkan saudara menjadi orang-orang yang dapat bertumbuh dengan sehat. Mengerti apa kata firman Tuhan. Dan kita boleh saling mendorong. Melalui komsel-komsel yang ada, saudara boleh saling mendorong, saling menguatkan. Pejamkan mata saudara, mari kita berdoa.